Ustadz siapa yang bukain? Yang Ustadz dari Malaysia. Oh, baik dong dia. Kebaikan orang tuh kita nggak tahu ya ada maksud apa ya kan. Kita lupa diri dah ya. Ya, saya duduk KL. Saya dah lupa diri. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, seperti biasa hari ini kita akan mereaction salah satu video. Temanya yaitu tentang wanita Indonesia telah lupa diri setelah ke Malaysia. Video yang kita reaction pertama yaitu tentang wanita Indonesia yang telah dibantu oleh Ustadz Ebit Liu. Namanya itu Mondi Tato. Mondi Tato itu ceritanya dibantu oleh Ustadz Ebit Liu dan dia dibawa ke Malaysia sini karena dia ingin menghijrah untuk mensucikan diri atau hatinya. Akan tetapi sampai di sini malah dilecehkan oleh Ustadz Ebit Liu itu sendiri. Konon katanya itu. Video itu sempat viral sekali sehingga seluruh rakyat Malaysia itu menghujat Mondi Tato. Tapi Mondi Tato dibantu atau diluruskan oleh salah satu penyanyi rap Caprice Malaysia dan diamankan, dan saat ini orang itu sudah pulang kampung, sudah dibawa ke Indonesia lagi. Sesampai di Indonesia, orang diundanglah oleh salah satu artis. Nah, di situ dia menceritakan hal yang telah dialami di Malaysia. Tentunya penasaran klarifikasi atau videonya itu seperti apa? Jom langsung kita simak saja videonya. Nah, selama di sana kamu bilang katanya kamu akhirnya mengalami apa ya, dugaan pelecehan katanya. Adalah sesuatu yang Itu kamu cerita di YouTube orang Malaysia gitu ya, betul ya? Kalau nggak salah ya. Kamu waktu cerita itu tujuan kamu apa sebenarnya? awal mula ya cerita-cerita biasa, cuman kesana-sana di apa kuduk-kuduk terus kan, ya udah kita Oh, ditanya, kok udah nggak berhijab? ya awal mulanya ke situ. Kenapa emang nggak berhijab lagi? Adalah ya karena mungkin hatinya juga belum terlalu ini juga kan, kayak apa ya, belum terlalu siap karena banyak ejekan kan. Aku pakai jilbab, aku kayak gini tuh banyak banget ejekan. Apalagi aku pas pulang ke Indo, aku di jalan lagi kan buka usaha tuh dibukain sama Ustadz kan. Wah, Tuh, baik ya. itu banyak banget. Ustadz siapa yang bukain? Yang Ustadz dari Malaysia. Oh, baik dong dia. Kebaikan orang tuh kita nggak tahu ya ada maksud apa ya kan. Jangankan orang yang kuat agamanya, namanya lelaki punya hawa nafsu, entah ke siapa kita kan nggak tahu sifat orang itu berbeda-beda kan. Ya aku mah 100% udah percaya dong, karena aku niatnya mau belajar lebih baik lagi sama beliau kan. Nah kan ya, tapi ternyata ada satu kecewaan lah ya kayak gitu. Semua udah diinin apa ya, kalau kata kita apa sih sebutnya, visum gitu Visum, ya. oh. Nah sudah semua. Kok kamu bisa tiba-tiba visum? Sebenarnya tuh sebelum Ustadz melaporkan aku, sebelumnya aku udah lapor. Oh, kamu lapor. Jadi aku lapor, dilapor balik. Jadi kayak gitu Oke, ceritanya. jadi pelan-pelan. Kira ngobrol-ngobrol ya sesama-sama kita berdua, ya udah ya baik-baik aja, fine udah. Oke. Oh, Berarti udah kamu baik-baik. melaporkan kamu dilecehkan setelah kamu podcast di tempat orang Malaysia itu. Apa sih dilecehkan itu apa sih? Maksudnya dipegang? Iya. Pegang dagu apa gimana? Sentuh Sentuh, tangan. sentuh tangan gini. Adalah sesuatu. Oke. Oke. Semenjak kejadian itu. Karena di sana masih apa ya masih menjalani. Pemeriksaan? Nah ya. Oh, masih? Masih. Berarti kamu mau mengklarifikasi nggak pernyataan Bang Z bahwa kamu tuh bohong karena butuh uang dan nyari sensasi? Enggak itu, karena pas saat ini juga untuk penjelasan banget. Jadi tuh
posisi HP aku sedang disita sama polisi. Dan di saat polisi sana pun yang ngasih tahu bahwasanya Mondi dan sama salah satu ada pegawai pekerja dari yang YouTube itu, langsung di saat aku lagi diinterogasikan pemeriksaan, ketok-ketok bahwasanya ngasih tahu ini ada yang lagi siaran langsung tentang komunikasi kamu sama dia, gimana ceritanya, sedangkan HP-nya aja Kok disita. bisa ya? Enggak, Jangan- dia WA nama nomor kamu atau bukan itu? Bukan. Bukan. Aku punya HP 1 dan nomor 1. Oh, kamu tahu itu bukan nomor kamu? Dan kemarin juga aku udah sempat ngobrol berdua sama beliau. Bang Zat? Ah, ah. Heeh. Di saat kalian buat berita seperti itu, di situ pun polisi sana tahu dong. Mereka malah bikin berita yang baru lagi. Itu makin memberatkan aku di sana. Aku harusnya pulang 1 minggu itu setelah podcast. Harusnya pulang. Itu sampai sebulan aku ditahan di sana. Untuk pemeriksaannya karena itu mereka buat berita-berita yang Iyalah, kan kamu bawa nama baik orang. nah, Kamu Nah, yang dimaksud oleh Mondi Tato itu Ustadz Ebit Liu. Yang belum tahu ya Ustadz Ebit Liu itu siapa dan bagaimana? Oke, saya tunjukkan dulu, geng. Oh, udah punya bini ya. Kalau tengok itu macam tak mungkin ya ulama sebaik itu, sebesar itu, dan juga sudah mempunyai istri. Kayaknya nggak mungkin, tapi kita tak tahu ya, kurang paham sekali lah ya, karena kita tidak bisa mengambil dalam salah satu pihak, harus kita mengambil dari dua belah pihak. Kalau dua belah pihak itu disatukan, lalu dia orang bisa mengklarifikasikan siapa yang benar yang salah, nah itulah. Tapi nggak masalah, geng. Dengan video ini bukti menyadarkan kita kalau kita dibantu orang janganlah berbuat yang neko-neko. Apabila kita mengalami pelecehan, kita berikan amaran dulu lah, nggak usah buat video yang keluar-keluar gitu, takutnya nanti ada yang salah paham, jadinya lebih panjang seperti itu ya. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu wanita, seorang TKW dari Indonesia ke Malaysia. Banyak sekali yang menghujat dia orang karena dia orang itu lupa diri. Nah, lupa dirinya itu seperti apa sih? Jom kita tengok saja videonya, geng. Sorry lah, kita sekarang duduk KL. Kita tak panggil apa manuk-manuk. Benda manuk tu. Kita lupa diri dah ya. Ya, saya duduk KL. Saya dah lupa diri. Sorry lah, saya tak tahu apa manuk tu. Apa manuk-manuk? Dah ayam tu ayam je lah kan. Habis aku kena kecam kata. Kalau kita dengar ataupun kita lihat dari ucapannya itu nggak salah, geng. Manuk itu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tepatnya kalau nggak salah itu di NTB. Itu kalau cakap bahasa ayam itu di sana itu manuk, geng. Dan wanita tadi itu tidak salah karena dia berada di Malaysia, jadi harus menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Tapi dengan logat dan juga gayanya itu yang membuat para netizen itu tak terima, mungkin ya, geng. Sementara TKW di Malaysia sini sangatlah dihargai seperti video ini. Apa aja yang aku makan di annual dinner company aku, tempat aku kerja di Malaysia. Hai guys, jadi sekarang itu aku mau pergi ke annual dinner company aku, kilang tempat aku kerja. Ini aku lagi nunjukin kartu undangannya, nanti di sana di scan juga bisa ditukar karena ada lucky draw. Terus ini udah sampai, tempatnya itu ada di One World Hotel, deket sama One Utama ya. Gak lupa ambil welcome drink karena kasihan abangnya dari tadi nawarin tapi gak ada yang ambil, jadi aku ambil aja. Selesai minum, terus kita beratur ini buat scan undangannya sama tuker lucky draw. Sebenarnya bukan tuker sih, tapi ini masuk
masukin nomornya, nanti tuh diundi siapa yang dapat hadiah. Tapi sayangnya di sini aku nggak dapat hadiah guys. Nah selesai dicop langsung aja kita masuk. Ini disambut para manajer dan bos besar. Ternyata masuk ke dalam ini udah rame banget, banyak yang udah keisi tempat duduknya. Aku dapat tempat duduk yang paling belakang ujung ini. Ini berasap-asap, ini tuh opening ya sama sambutan manajer gitu. Ini cheers dulu untuk kebutuhan Instastory dan update status gitu. Minum-minum cantik di sini. Terus ini appetizernya udah dateng. Ini tuh ada ekado isi udang, terus ada sawi isi ayam, ada telur yang digulung isi sayuran, sama ada kacang mete yang dimasak tumis manis bareng ayam. Terus yang kedua ini ada sup, rasanya ada udangnya, ada ayamnya, enak sih, masih bisa dinikmati. Di sela-sela makan ini ada pertunjukan dari teman-teman yang menang senam kemarin. Jujur mereka keren sih. Lanjut lagi makan, ini dia main course-nya, ada chicken ginger. Sebenarnya nggak tahu namanya apa, tapi ini tuh ada rasa jahenya, terus rasanya tuh manis banget guys. Terus ini juga ada ikan yang di steam, ikannya lembut, fresh dan nggak amis, tapi jujur aku nggak suka bumbunya. Terus ini juga ada brokoli, jujur aku suka banget brokoli walaupun nggak ada rasanya, tapi aku Lapar tetap gua, suka. Semua makanannya aku makan ini Chinese food, jadi rasanya itu cuma asin, manis, nggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Terus ini aku maju sama teman-teman buat joget di depan, tapi aku lupa lagunya apa. Balik lagi ke meja, ternyata dessertnya udah dateng. Ini ada kue mirip mochi, terus yang satu itu kayak kue kacang. Terus kalau ini tuh ada lecinya gitu, minuman, rasanya enak sih, aku suka. Nah acara terakhirnya itu ada DJ. Nah semuanya tuh maju ke depan buat party, goyang-goyang bareng. Kalau teman aku bilang ini tuh halal party, sumpah seru sih. Siapa yang nggak lupa diri kalau kita bekerja di Malaysia diperlakukan seperti itu? Macam tak ada bedanya antara pekerja dan majikannya kalau seperti itu. Waktu di saat macam itu mungkin kita lupa diri, tapi setelah pulang kita harus ingat kepada kampung kita yang ada di halaman. Kita harus ingat kepada negara kita. Jadi jangan sampai terlalu asik di sini lalu cakap di media sosial seakan-akan menjatuhkan Indonesia yang negaranya sendiri tercinta. Di video selanjutnya ini adalah ada wanita Indonesia memberikan nasihat agar kita yang sudah senang di Malaysia tidak lupa diri kepada negaranya sendiri. Tentunya penasaran nasihatnya itu seperti apa? Jom langsung kita simak saja video berikutnya. Assalamualaikum teman-teman saya Waalaikumsalam. semua yang ada di Malaysia, Mm-mm. khususnya pejuang ringgit semua, tak kira dari negara manapun, Indonesia, Bangladesh, Filipina, Nepal, semua pekerja asing yang ada di Malaysia. Salam kenal dan salam sehat selalu. Oke, saya di sini sedikit berbagi satu nasihat, itu pun kalau kawan-kawan mau dengar. Iya. Belakangan ini ada satu perempuan Indonesia yang merasa diri dia itu merasa baik, merasa hebat, merasa top, sudah seperti selebriti kalau di Indonesia. Saya banyak tengok dia punya piti-piti kan. Saya rasa dia orang Indonesia, tapi dia memang sedikit pun tak respect dengan orang Indonesia. Tapi it's okay kan, tak ada masalah. Jadi masih banyak lagi pekerja asing, wanita-wanita Indonesia yang kuat dan tangguh bekerja di Malaysia ini. Baik itu masih anak dara, baik itu janda, dan pekerja laki-laki yang masih banyak lebih baik-baik macam itu. Jadi saya cuma sarankan kepada kita semua, kita datang ke Malaysia ini untuk bekerja dengan baik-baik, berharap rezeki kita bisa berubah dari yang susah menjadi lebih baik lagi, kan seperti itu kan. Jadi saya rasa di samping kita bekerja dengan baik-baik, kita juga menumbuhkan hubungan yang baik antara sesama kita pekerja, sahabat-sahabat, baik itu belum kenal ataupun sudah mengenal, seperti itu. Jadi kita tidak perlu, saya rasa, menunjukkan kesombongan kita, apalagi sampai kita
memburuk-burukkan dari negara kita sendiri. Itu sangat betul. saling menyakitkan sebenarnya ya. Hmm, Saya pribadi pun saya tidak suka seperti itu. Meskipun kamu tidak suka dengan seseorang, jangan bawa-bawa negara. Kamu suka secara individu personal saja, jangan bawa negara Indonesia. Jadi berhati-hati dengan bicara kita, berhati-hati dengan hati. Sebab ketika hati sudah tak baik, itu akan keluar daripada mulut kita. Kita tak bisa kontrol lagi. Dan ketika kita menyakitkan banyak orang, apa yang kita dapat? Kita dapat keuntungan tidak, bukan? Jadi saya harap kita pekerja-pekerja dari Indonesia ini tetap berbuat kebaikan supaya rezeki kita pun lancar, amin. hati kita pun senantiasa bisa bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan sampai detik ini. Amin. Sebab ketika kita menumbuhkan hati yang baik dalam hati kita, tidak ada dendam, tidak ada mengiri terhadap siapapun, itu akan membuat kebahagiaan tersendiri dengan kita. Betul tak? Betul. Jadi ada sebagian manusia-manusia yang seperti itu. Dia sudah tidak sadar lagi dari mana asal dia, apa tujuan dia hidup, dia sudah tidak sadar lagi. Ya, dari itu senantiasalah kita berbuat kebajikan. Kita tak payah kepo, geng, tak payah teringin tahu yang dia maksud itu. Video itu ditunjukkan kepada siapa, kita tak payah tahu. Yang penting kita ambil saja nasihatnya. Jadi biar kita itu tetap bisa rendah diri meskipun hidupnya kita itu sudah enak di Malaysia sini, meskipun kita lebih dihargai di Malaysia sini. Seperti itu kayak itu, dengan video ini kita itu bisa menambah wawasan, lebih bisa menurunkan ego kita agar kita itu tak arogan, agar kita tak sombong. Seperti itu aja. Sebenarnya ini juga buat diri saya sendiri juga, biar saya itu lebih tidak sombong lah, kayak intinya, biar tetap rendah hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.